Oke, hari ini di pertemuan 6 saya akan bahas tentang balance scorecard dalam audit sistem informasi dan bagaimana relevansi dengan COVID 2019. Dari awal saya sudah bilang bahwa untuk mata kuliah audit sistem informasi, framework yang akan kita gunakan itu adalah COVID 2019. Kemarin di pertemuan 5 itu saya sudah masukkan semua standar yang bisa kita gunakan dalam audit. Salah satunya ada ISO, ada COSO, ada COBIT gitu ya. Dan hari ini saya akan bahas tentang balance scorecard, di mana balance scorecard ini merupakan alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur kinerja perusahaan itu sudah sebaik apa, terutama dalam proses penerapan sistem informasinya. Nanti juga di pertemuan ini saya akan jelaskan tentang apa sih relevansi antara COVID 2019 dengan balance scorecard dalam audit sistem informasi yang kita lakukan. Begitu ya. Oke, nah sebagai introduction, apa sih hubungan antara balance scorecard dengan audit itu? Yang pertama, ketika kita melakukan audit, artinya kita akan melakukan pemeriksaan ya, penilaian, bagaimana sih efektivitas dan efisiensi dari tiap bagian organisasi, mau itu dari bagian penerapan sistem ataupun dari tata kelola teknologi informasinya, ya. Dalam audit juga dilakukan pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja itu yang akan kita ketahui sudah sebaik apa sih penerapan teknologi informasi di perusahaan kita dalam proses audit ini nanti diketahui gitu. Oh, dia udah bagus aja, bagus banget gitu kan ya, atau masih banyak kurangnya. Nah, itu kita bisa ketahui dalam proses audit. Nah, untuk mengukur kinerja itu ada satu tool yang bisa kita gunakan yaitu balance scorecard, di mana balance scorecard ini merupakan alat penilaian kinerja. Demi mempermudah proses kontrol, auditor dapat mengelompokkan tujuan bisnis ke dalam perspektif kinerja dalam balance scorecard. Jadi nanti balance scorecard itu merupakan alat pengukur kinerja yang dibagi menjadi 4 perspektif ya. Nah, 4 perspektif itu ada keuangan, ada proses bisnis, ada pembelajaran, dan ada layanan pelanggan atau customer gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu-satu. Oke, kita kenalan dulu dengan balance scorecard itu apa sih? Pengantar daripada balance scorecard atau lebih sering dikenal dengan BSC, ini dikembangkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1992. Balance scorecard atau BSC ini adalah alat manajemen strategik untuk menyelaraskan aktivitas operasional dengan visi dan strategi. Jadi ketika kita ingin mengetahui antara strategi bisnis yang kita lakukan apakah sudah selaras dengan proses dengan visi dan strategi perusahaan itu kita bisa ukur menggunakan alat yang namanya BSC gitu ya. Nah, BSC ini memantau kinerja dari 4 perspektif. Jadi agar kita mengetahui perspektifnya ini sudah sesuai dengan visi dan misi dan strategi perusahaan atau belum, itu si BSC itu difokuskan di 4. Yang pertama ada dari aspek keuangan, ada dari aspek pelanggan, ada dari aspek proses internal, dan ada dari aspek pembelajaran dan juga pertumbuhan. Nah, empat perspektif inilah yang nanti akan dijadikan sebagai alat ukur apakah strategi ini sudah selaras dengan operasional yang kita lakukan atau belum, seperti itu. Nah, balik lagi ke audit SI. Jadi audit SI itu ngapain? Audit SI ini menilai keandalan, keamanan, dan efisiensi daripada sistem informasi yang kita terapkan di perusahaan kita. Fokus tradisionalnya itu adalah bagaimana dalam audit SI ini kita dapat mengontrol dan juga mengetahui kepatuhan yang sudah diterapkan oleh si organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, pendekatan modern dengan BSC ini memunculkan nilai strategi dan kontribusi TI-nya. Jadi nanti ketika kita melakukan audit kemudian kita gunakan perspektif BSC, itu nanti akan muncul nilai daripada strategi dan kontribusi TI dari perusahaan itu sebaik apa gitu ya, atau sebesar apa. Nah, manfaat BSC dalam pengukuran kinerja itu untuk apa sih? Kenapa sih kita harus pakai BSC? Yang pertama,
Penilaian kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain, mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka, dan menjadi dasar bagi pemberian reward ataupun punishment. Ini adalah manfaat BSC dalam pengukuran kinerja dari aspek karyawannya atau internalnya gitu ya. Nah, kenapa kita harus menggunakan BSC dalam audit sistem informasi? Sebetulnya BSC ini tidak akan saya wajibkan, ya. BSC tidak akan saja wajibkan, tapi di COVID 2019 dalam Goal Cascade itu ada relevansinya dengan si BSC, yang mana berarti harus saya jelaskan nih tentang BSC itu apa, sehingga nanti pada saat teman-teman mengimplementasikan COVID 2019, kemudian melihat adanya aspek BSC, teman-teman udah bisa implementasikan gitu ya. Nah, kenapa kita gunakan BSC dalam audit SI? Itu karena yang pertama BSC merupakan pendekatan kinerja strategis, bukan hanya kontrol. Jadi kita bisa mengetahui dari 4 perspektif tadi, kita bisa mengetahui antara operasional, strategi, visi, misi itu selaras atau tidak dengan menggunakan BSC. Lalu BSC juga mengevaluasi nilai dan kontribusi TI terhadap bisnis atau perusahaan tersebut. Kemudian cocok untuk pendekatan audit berbasis tujuan dan meningkatkan fokus pada nilai tambah TI, bukan hanya tentang kepatuhan saja. Itulah kenapa BSC digunakan dalam audit SI. Oke, nah perspektif BSC dan contoh indikator audit SI ini, kan BSC itu tadi ada 4 perspektif ya. Yang pertama ada finansial, artinya dia ngomongin tentang keuangan. Yang kedua itu tentang customer, dia ngomongin tentang pelanggan. Lalu yang ketiga itu proses, dia ngomongin tentang proses internal. Dan learning and growth, itu pengembangan dan pertumbuhan. Perspektifnya dia ngomongin tentang inovasi yang akan dilakukan perusahaan itu nanti seperti apa. Nah, dari perspektif BSC ini, contoh daripada indikator apa sih yang bisa kita gali gitu ya, atau kita jadikan sebagai indikator penilaian dalam proses audit? Itu contohnya, ini hanya contoh ya. Yang pertama dari perspektif finansial, itu kita bisa ambil indikatornya tentang bagaimana efisiensi biaya TI di perusahaan itu. Misalkan apakah penerapan teknologi informasi itu menguntungkan untuk perusahaan itu atau malah sebaliknya gitu kan ya. Itu bisa kita ukur dari perspektif finansial. Lalu ROI daripada proyek SI itu seperti apa. Kemudian dari perspektif customer, itu kita bisa menilai kepuasan penggunanya bagaimana, SLA helpdesk-nya bagaimana pada penerapan TI itu. Lalu untuk prosesnya itu kita bisa menilai yang kita jadikan indikator itu bisa dari aspek efektivitas kontrolnya, gimana nih penerapan SI-nya sering downtime enggak, sering error rate enggak, servernya sering error enggak. Nah, itu bisa dijadikan sebagai indikator dari proses internal. Lalu learning and growth atau perkembangan dan juga pertumbuhan ini kita bisa, karena kita ingin mengembangkan ya apakah penerapan TI di perusahaan itu sudah baik atau belum, itu kita bisa lakukan pelatihan staff, lalu kita bisa mengukur maturity level proses TI-nya untuk mengetahui apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita kembangkan, seperti itu ya. Ini perspektif BSC dan juga contoh indikator pada saat kita melakukan audit SI. Nah, selanjutnya ini ada integritas BSC dan integrasi BSC dalam proses audit TI. Jadi, apa integrasi antara balance scorecard dan pada saat kita melakukan audit TI gitu ya, atau audit SI. Yang pertama, audit ini tidak hanya fokus pada kontrol dan resiko ya. Jadi kita bukan hanya fokus pada pemeriksaan
ini yang dikontrolnya apa, resikonya apa, enggak. Tapi juga kita harus bisa memastikan, proses audit ini kita harus bisa memastikan bagaimana kontribusi teknologi informasi terhadap tujuan strategis, atau apakah penerapan teknologi informasi ini selaras daripada dengan tujuan yang dibuat oleh perusahaan itu, atau malah enggak gitu. Artinya kalau misalkan enggak, itu kan berarti penerapan TI kita sia-sia gitu. Dia tidak bisa dia tidak bisa mendukung tujuan daripada si perusahaan itu. Nah, audit itu harus bisa mengetahui kontribusi TI terhadap tujuan strategisnya. Lalu integrasi BSC dalam proses audit TI juga ini untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas terhadap pelayanan TI itu. Apakah sistemnya sudah baik, apakah penerapan TI-nya sudah baik, atau ternyata malah banyak dengan diterapkan TI itu malah banyak kendala-kendala yang membuat pelanggan itu tidak nyaman atau seperti apa gitu ya. Itu adalah integrasi BSC dalam proses audit TI. Lalu juga yang kedua, BSC menjadi kerangka penilaian kinerja audit TI atau SI yang digunakan secara strategis gitu ya. Jadi dia nanti bisa dari perspektifnya BSC itu dia bisa menyelaraskan apakah dia sesuai dengan tujuannya atau tidak. Oke, BSC sebagai kerangka keberhasilan implementasi strategis itu merupakan mekanisme yang menerjemahkan strategi ke terminologi operasional dan mengkomunikasikannya ke seluruh organisasi. Kemudian sistem manajemen yang mengelola dan memfokuskan pada strategi, lalu mekanisme yang dapat mendesain proses kegiatan kunci yang mampu mengungkit daya dorong strategi, juga mekanisme yang menyelaraskan antara strategi dengan tujuan-tujuan individu di perusahaan tersebut. Nah, mengapa BSJ relevan, penting, dan dibutuhkan? Pada dunia abad saat ini, mayoritas organisasi, apalagi birokrasi, ini ditentukan oleh faktor-faktor non-keuangan, di mana faktor-faktor non-keuangan ini menentukan kinerja keuangan dengan nilai-nilai pelanggannya, kredibilitas, pejabat, perumusan, dan perincian strategi, sampai ke program kegiatan penetapan anggaran dan lain-lain itu sudah ditentukan gitu kan ya. Perumusan strategi sering diintervensi dan tidak terkait langsung dengan program kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi maupun kegiatan operasional. Ya, kita ketahui lah sekarang kondisi di perusahaan itu seperti apa gitu ya. Semakin banyaknya orang dalam mungkin akan bukan hal biasa terjadinya penyimpangan gitu kan ya. Makanya di adanya BSC itu untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan strategi dan juga tujuan perusahaan tersebut. Oke, nah source scorecard dalam BSC ini ya, balance scorecard, artinya kan harus ada penyesuaian. Scorecard dalam BSC ini dapat menjawab pada keempat permasalahan. Yang pertama, dapatkah organisasi berkelanjutan melakukan perbaikan teknologi dan karyawan serta menciptakan nilai dari aspek perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau inovasi. Lalu, dari perspektif proses bisnis internal, apa yang dilakukan organisasi untuk menghasilkan produk yang lebih baik? Dari aspek perspektif pelanggan, bagaimana pelanggan memandang hasil produk, apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak? Dari aspek perspektif finansial, ini bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik pada pemilik usaha, negara maupun masyarakat. Itu adalah scorecard dalam BSC yang harus diketahui gitu ya dalam 4 permasalahannya. Oke, kita masuk ke COVID. Nah, dari sini nanti kita ketahui apa relevansi antara BSC, Balance Scorecard, dengan COVID 2019. Yang kemarin sudah saya masukkan di materi, sudah dijelaskan kan apa itu COVID 2019,
keterhubungan dengan KOSO, dengan ISO, gitu kan ya, dalam audit, itu kan sudah ada di PPT pertemuan kelima. Nah, di sini saya hanya akan mereview tentang COVID 2019 sedikit saja, di mana COVID 2019 ini merupakan framework ISAKA untuk tata kelola dan manajemen TI, mekanisme menekankan alignment tujuan bisnis dan TI, juga mengetahui value daripada perusahaan itu. Jadi dari COVID 2019 itu kita bisa mengetahui tujuan perusahaan, tujuan bisnis perusahaan itu apa, dan nilai daripada nilai yang mendorong untuk mencapai tujuannya itu apa saja, itu bisa kita ketahui melalui framework COVID 2019. Lalu komponennya itu kita bisa mengetahui komponen governance komponennya, manajemen objektifnya, dan fokus areanya apa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Oke, nah keterkaitan antara BSC dan COVID 2019 ini dari perspektif finansial itu kita bisa mengetahui value optimization-nya, nilai optimal untuk perusahaan itu nanti seperti apa, itu bisa dilihat dari aspek finansial. Dari aspek customer itu kita bisa mengetahui kebutuhan daripada stakeholder-nya itu apa saja. Dari aspek proses internal itu kita bisa mengetahui berdasarkan domain yang ada di COVID 2019. Ada manajemen objektif, APO, BAI, DSS, atau MEA. Lalu dari perspektif learning and growth-nya itu kita bisa mengetahui capability level dan performance daripada manajemen di perusahaan itu sendiri. Nah, ini adalah keterkaitan BSC dan COVID. Jadi yang sebelah kiri ini adalah perspektif BSC-nya, yang sebelah kanan itu adalah komponen daripada COVID 2019-nya. Oke, nah di COVID 2019 itu ada goal cascade. Goal cascade itu pemetaan tujuan ya. Jadi di mana di goal cascade COVID 2019 teman-teman bisa lihat di buku yang saya share di e-learning, ada governance and management, itu ada goal cascade paling bawah. Kalian bisa lihat bisa scroll paling bawah itu ada goal cascade, di mana goal cascade ini menurunkan tujuan stakeholder menjadi tujuan TI. Dari tujuan secara umum, kemudian dispesifikasikan, diturunkan ke tujuan secara khusus penerapan TI gitu ya. Nah, di Goal Cascade COVID 2019 itu dibagi berdasarkan perspektif daripada BSC yang tadi 4 itu. Ada finansial, ada customer, ada proses bisnis, dan juga ada learning and growth gitu ya. Nah, itu 4 perspektif itu ada di COVID 2019. Kalian bisa lihat di bukunya governance and management paling bawah gitu ya, di mana Goal Cascade ini menyelaraskan atau menurunkan antara tujuan stakeholder menjadi tujuan TI. Lalu BSC juga memetakan tujuan bisnis ke indikator kinerja TI. Kemudian kombinasi BSC dan COVID itu akan memunculkan hubungan strategis dan operasional yang kuat. Artinya, dari 4 perspektif yang ada di BSC dan juga COVID yang kita akan spesifikasikan pada penerapan TI-nya, itu nanti muncul hubungan dan operasional yang kuatnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Gitu ya. Nah, tantangan dan solusinya, yang pertama, tantangannya pada saat kita menerapkan BSC dan COVID 2019 untuk audit sistem informasi, itu kita harus menentukan indikator yang relevan sesuai dengan kebutuhan daripada si perusahaan itu. Indikator apa yang akan kita ukur gitu ya, yang akan kita nilai, itu indikatornya, pemilihannya kita sebagai auditor harus bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan si perusahaannya. Makanya itu menjadi salah satu tantangan. Lalu mengukur aspek non-finansial secara objektif. Tidak ada yang karena ini teman, karena ini orang dalam gitu ya, kita pilih-pilih atau banyak intervensi gitu ya, nggak bisa seperti itu. Lalu kolaborasi antar tim audit dan manajemen TI ini adalah tantangan daripada
kita melakukan audit menggunakan BSC dan juga COVID 2019. Nah, solusinya ketika kita ingin mengatasi permasalahan yang tadi, kita harus melibatkan stakeholder sejak awal pada saat melakukan audit SI, ya, di mana berarti para stakeholder itu harus terlibat, harus menjadi auditi kita. Auditi itu adalah yang diaudit ya. Kemudian menggunakan standar dan framework yang kita jadikan sebagai referensi dan merevisi indikator secara Oke. Nah, kesimpulannya, BSC ini merupakan kerangka strategis yang kita bisa gunakan sebagai alat ukur kinerja. Audit ini merupakan standar operasional yang bisa kita gunakan dalam audit sistem informasi atau audit penerapan tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Keduanya saling melengkapi dalam audit sistem informasi, mendorong pengendalian TI yang bernilai tambah dan strategis, menekankan kontribusi TI terhadap tujuan organisasi, juga mendorong perbaikan berkelanjutan dan inovasi apa yang bisa kita terapkan di perusahaan tersebut untuk memperbaiki kinerja TI di perusahaan tersebut. Seperti itu. Ya, itu adalah sinkronisasi atau relevansi antara balance scorecard dengan COVID 2019 dalam audit sistem informasi. Nah, rekomendasi implementasi ini kita bisa menggunakan BSC untuk indikator audit TI, kita bisa gunakan COVID 2019 untuk struktur kontrol dan juga prosesnya, peta tujuan bisnis, proses TI, dan indikator kinerja itu bisa kita dapatkan hasil daripada implementasi BSC dan COVID 2019.